Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalamu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rumail Abbas dalam postingan-postingan terakhirnya, terasa tampil dengan serangan penuh. Mungkin karena merasa sudah punya amunisi lengkap dan kuat untuk mematahkan semua argumen geng Imad CS, makanya dia berani tampil menyerang. Tak hanya tulisan Kiai Imad yang diserang, tapi juga KRT Fakih dan Dr. Sugeng juga diserang. Mungkin mereka sudah kalah berargumentasi tentang dasar kita dan bukti sejarah, kemudian berputar arah membatalkan nasab Ba'alawi dengan dasar tes DNA. Sewaktu Rumail menanyakan akurasi tes DNA yang menurut Kiai Imad tidak bisa mensahihkan Ba'alawi, dia bilang cuma taklid sama Dr. Sugeng. Padahal, ia berani berontak pada Said Mahdi Rohai, pakar nasab, langsung. Tulisan terbaru Kiai Imad sendiri yang berjudul, Jawaban untuk Gus Rumail di Pada Suka TV, belum mampu menjawab sanggahan Rumail. Bahkan dengan kesan jengkel pada Rumail seolah-olah beliau mengatakan kalimat berikut sambil membentak. Kita mau mana Mel? Bawa ke sini. Kia kita satu ini kenapa ya? Padahal, orang yang berbagi manuskrip untuk kali pertama, yang bahkan Al-Janadi tidak menemukannya, adalah Rumail. Al-Janadi hanya menemukan manuskrip kitab Al-Mustasya, dan mengutip Ali bin Jadid sebagai Syarif Husaini di dalam Al-Suluk. Rumail minta tolong kepada Abu Omar untuk menulis ulang silsilah isnad Muhammad bin Ali bin Jadid di dalam manuskrip Sunan Tirmizi yang disalin tahun 589 Hijriah. Kemudian diunggah di Google Drive. Saat Rumail membagikan itu, setelah membayar manuskripnya dan membiayai restorasinya, Kiai Imad malah meremehkan itu, sambil mengatainya sebagai catatan lemari biasa yang tak berarti apa-apa. Saat Rumail bilang bahwa Al-Jauhar Al-Syafaf terkonfirmasi ada manuskripnya, dan mau dia unggah ke Google Drive biar bisa ditelaah bersama, Kiai Imad justru menggertak, jangan sekali-kali mengunggah PDF-nya. Saat Rumail menanyakan Nikobah Jordania di ruangan Direktur Darul Ifta, Kiai Imad menuduh Rumail hanya ngopi di kantor pinggiran, ngopi doang, tidak menemui siapa-siapa. Padahal, yang pergi ke Timur Tengah itu Rumail, tapi Kiai Imad sok paling tahu daripada Rumail. Saat Rumail bilang Al-Ubaidili punya kitab Al-Hawi, Kiai Imad malah menyangkanya Al-Hawi yang dikarang Abu Ghanaim, dan yakin Al-Ubaidili tidak bakal menyebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Padahal, ia belum menemukan satupun karya Al-Ubaidili selain Tahzibul Ansab. Saat Rumail bilang ada manuskrip sezaman dan menunjukkan covernya, Kiai Imad bilang, bahwa manuskrip versi bajakannya bisa dengan mudah didapatkan lewat internet. Ngapain jauh-jauh ke Timur Tengah? Judulnya, Tarikh Madinat Al-Shona. Padahal, Rumail gak menyebut ada Ubaidillah di sana. Saat Rumail menuduh Kiai Imad berdusta karena memelintir redaksi Al-Ghuror, bahwa Ba'alawi diklaim sahih dan selain itu memakai mimpi untuk isbat, beliau mengelak dan justru mengatakan Rumailah yang berdusta. Padahal, Al-Ghuror menyebut 19 nama ulama dalam puisi, tidak hanya klaim doang dan cerita mimpi-mimpi. Saat Rumail bilang menemukan manuskrip yang menyebut Syarif Ahmad Al-Husaini Al-Uraidi, Kiai Imad bilang Rumail tidak menemukan apa-apa, dan mem-PHP Ba'alawi selama ini. Padahal, Rumail belum mengunggahnya. Saat Rumail menanyakan Nikobah mana yang membatalkan Ba'alawi, Kiai Imad malah menyerahkannya ke KRT Fakih, kawan Kiai Imad. Saat Rumail menanyakan akurasi tes DNA yang menurut Kiai Imad tidak bisa mensahihkan Ba'alawi, dia bilang cuma taklid sama Dr. Sugeng. Padahal, ia berani berontak pada Said Mahdi Rohai, pakar nasab, langsung. Saat Rumail menyebutkan kabilah abahnya, seorang Yamani, bukan Hadrami, Kiai Imad malah menginsinuasi semua Yamani tak punya jiwa nasionalisme. Saat Rumail menyebutkan siapa promotornya, kawan Kiai Imad tadi malah mempolitisir informasi rahasia itu. Padahal, dengan sedikit lebih terbuka, Rumail berharap mereka akan lebih mengerti motif ilmiah di balik penelitiannya. Namun kedua orang itu, yaitu Kiai Imad dan KRT Fakih, tidak pernah tanggung-tanggung menggiring publik untuk meragukan Rumail, tidak mempercayai Rumail, dan membuat kesan bahwa Rumail menyembunyikan agenda politis dan agenda gelap. Semua itu supaya orang-orang tidak memerhatikan sanggahan Rumail, dan tidak melihat apa yang dia sampaikan.
Setelah mengaca pada ini semua, Rumail masih dibentak untuk menunjukkan manuskrip yang Rumail temukan di depan orang-orang yang tidak punya integritas begini. Dan ketika KRT Fakih membahas sejarah serampangan, mengatakan Ba'alawi tidak sahih atas dasar DNA, dan Nakobah Internasional tidak ada yang mengisbat Ba'alawi, namun saat ditanya Nakobah Internasional mana yang tidak mengisbat Ba'alawi, dia juga tidak bisa menjawabnya. Dan yang lebih aneh lagi adalah, dari ujung tombak geng Imad CS tentang tes DNA Ba'alawi, yaitu Dr. Sugeng, dengan membandingkan STR2 Asegaf yang berbeda, 88697G dan IN 92112J milik Ehab, tanpa melakukan wawancara langsung kepada Ehab, justru mengidentifikasi Ehab sebagai Asegaf dari jalur Imam Musa Al-Kazim. Kenapa Dr. Sugeng berkesimpulan seperti itu? Karena perbandingan data STR antara Asegaf 88697 dan Asegaf IN 92112, terdapat mismatch dan gap, maka mustahil keduanya berkerabat meskipun bermarga sama. Ditambah, haplogroup Ehab terindikasi sebagai keturunan Imam Ali lewat jalur Imam Musa Al-Kazim dalam Ftena. Sedangkan Asegaf 88697, jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan, versi Ftena. Oh, karena mustahil berkerabat, berarti Asegaf IN 92112 yang terindikasi sebagai keturunan Musa Al-Kazim ini adalah Asegaf yang lain. Mungkin seperti ini gumam Dr. Sugeng, tanpa sekalipun menanyakannya langsung kepada Ehab, dan tanpa pengetahuan yang baik tentang genetika populasi kaum Sadah lewat literatur Muslim. Jika Dr. Sugeng berkonsultasi dengan Kiai Imaduddin, tentu saja nomenklatur Asegaf Musawi ini bakal terdengar aneh. Karena Asegaf adalah klan unik yang menjadi canggah dari sebagian besar pecahan klan Ba'alawi di Indonesia, dan tidak ada Asegaf selain Ba'alawi dalam seluruh sumber tradisional Muslim. Dengan sisa-sisa tenaganya, Dr. Sugeng membuat postingan tentang Hadi Amili yang berbicara tentang kitab-kitab nasab. Dan tanpa perlu waktu lama, Rumail langsung menyanggahnya. Silahkan disimak sanggahan Rumail berikut ini. Hadi Amili, promotor haplogroup tertentu sebagai Quraisy, Hashim, dan Imam Ali, memakai 4 jenis kitab nasab, Tahzibul Ansab, Mutakilah Al-Tolibiyah, Umdatut Tolib, dan Tufat Al-Azhar, seperti yang ditampilkan Mas Sugeng Sugiharto di bawah ini. Hadi hanya memverifikasi kabilahnya saja, tapi tidak untuk masing-masing member Project Quraisy. Mekanisme Hadi seperti ini. Jika ada Joko mendaftarkan diri di Family Tree DNA sebagai Asegaf, dan sewaktu mau terlibat dalam proyeknya, Hadi Amili akan memeriksa apakah Asegaf adalah kabilah yang sahih sebagai Sadah, keturunan Rasul. Lewat 4 kitab nasab itu, Hadi memverifikasi kabilahnya Joko. Tapi apakah Hadi Amili memverifikasi apakah Joko benar-benar Asegaf? Sejauh korespondensi saya dengan Hadi Amili, tidak pernah ia lakukan. Hadi hanya melihat similarity pada haplotipe masing-masing user. Jika ternyata tidak ada kemiripan, ia akan menolak seorang user untuk terlibat dalam proyeknya. Maka, jika ada seseorang bernama Ehab Asegaf memiliki haplogroup yang tidak similar dengan Husain Asegaf, Ehab akan ditolak. Karena jalur filogeni Ehab lebih tepat dimasukkan ke proyek Imam Musa Al-Kazim. Masalahnya, Hadi Amili sudah menentukan haplo A adalah milik Quraisy, haplo B milik Hashim, dan haplo C milik Imam Ali, dengan analisa TMRCA dan perhitungan matematis, dengan dataset yang self-proclaimed di Family Tree DNA. Problem Hadi ada di samplingnya yang tidak diverifikasi mendalam, lantas memastikan ketiga haplo di atas sebagai acuan. Oh iya, saya itu tidak punya kredensi biologi sama sekali. Tapi berulang-ulang saya katakan, saya cuma bisa baca kitab kuning, sehingga tahu sejarah Islam, dan membaca statistik. Ngapain sih menagih kredensi biologi segala? Lawang saya cuma kuliah Islam doang. Tapi kalau mau kredensi dan jurnal, oke deh nanti saya melanjutkan doktoral secepatnya. Koreksi, 4 tambahan kitab Hadi Amili ialah Rihlat Ibnu Battuta, Al-Majdi, Al-Syajarah Al-Mubarakah, dan Al-Fahri.